Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal bikin podcast yang temanya nggak kalah menarik dari yang lainnya nih. Hari ini kita bakal bahas sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Kita bakal jelasin perbedaan keduanya dan beri contoh di setiap masing-masing sistem kekerabatannya. Sebelumnya kita mau kenalin diri dulu nih. Pertama ada aku, Keisha Almahira Naurin dari kelas 9G absen 17. Kenalkan, nama aku Belani Angela Anggraheni dari 9G nomor absen 2. Perkenalkan, aku Keisha Naura Fatir Tuzara dari kelas 9G dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Belina Patrialis Putri Kinanti dari kelas 9G absen 3. Halo semua, balik lagi di podcast kita. Hari ini topiknya gak kalah menarik. Kita mau ngomongin sistem kekerabatan. Bentar, sistem kekerabatan itu kayak hubungan sama saudara gitu kan? Kok bisa jadi topik podcast? Bisa dong, soalnya kekerabatan itu bukan cuma soal siapa sepupu siapa, tapi nyangkut ke budaya, adat, sampai aturan warisan. Dan di Indonesia sendiri ada dua sistem kekerabatan besar yang sering dibahas, matrilineal sama patrilineal. Kedengarannya mirip, tapi isinya beda banget. Kita mulai dari matrilineal. Ini sistem di mana garis keturunan dan warisan dihitung dari pihak ibu. Jadi, patokan keluarga itu si ibu. Contohnya yang terkenal itu Minangkabau di Sumatera Barat. Di sana, tanah pusaka sama rumah gadang diwarisin ke perempuan. Terus, ada tokoh penting namanya mama atau paman dari pihak ibu yang ngasih arahan ke keponakan. Gak cuma di Minang, di Semende, Sumatera Selatan ada adat tunggu tubang. Anak perempuan tertua dipercaya jaga harta keluarga. Wah, tanggung jawab gede banget ya. Iya, intinya di sistem matrilineal ini perempuan punya posisi super penting buat menjaga kelangsungan keluarga. Nah, kalau patrilineal itu kebalikannya. Garis keturunan dari pihak ayah, contohnya suku Batak, di mana marga selalu ikut ayah dan anak laki-laki jadi pewaris utama. Bali juga punya sistem patrilineal, namanya Purusa. Di sini anak laki-laki itu penerus garis keluarga dan pegang tanggung jawab adat. Seru nih, tapi ternyata sistem matrilineal itu gak cuma ada di Indonesia loh. Di India ada suku Kasi, di mana anak perempuan bungsu disebut kakaduh, yang dapat warisan dan tanggung jawab keluarga. Ada juga suku Mosuo di Tiongkok. Mereka punya tradisi unik yang disebut walking marriage. Pasangan gak tinggal serumah dan anak ikut garis ibu. Bahkan di Afrika Barat, suku akan juga matrilineal. Klan dan jabatan diturunkan lewat garis ibu. Kalau disimpulin, matrilineal itu garisnya dari ibu, patrilineal dari ayah. Bedanya kelihatan dari marga pewarisan, sampai siapa yang dianggap penerus keluarga. Keduanya punya kelebihan dan nilai masing-masing, sesuai budaya dan sejarah masyarakatnya. Dan yang penting, dua-duanya adalah bagian dari kekayaan budaya yang patut kita pelajari. Bener banget, apalagi kalau kita ngerti kayak gini. Pas ketemu orang dari daerah lain, kita bisa lebih menghargai tradisi mereka. Iya, dan kalau nanti jalan-jalan ke daerah yang punya adat matrilineal atau patrilineal, kita udah gak bingung lagi soal budaya mereka. Bener-bener. Dan siapa tahu obrolan kayak gini bisa bikin kita lebih bangga sama keberagaman Indonesia. Oke deh, kayaknya udah cukup ya pembahasan kita hari ini. Iya, nanti kalau dibahas semua, bisa-bisa kita siaran sampai besok. Hahaha, benar juga. Oke, penutup nih. Oke. Yuk kita tutup bareng-bareng. Makasih Udah dengerin podcast kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!